Shalom, kita akan memulai aktivitas kita sore siang hari ini. Kita akan memulainya dengan lagu Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan lagu pujian pembuka tadi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami, berkat anugerah-Mu, berkat firman-Mu, Engkau pulihkan iman kami. Tuhan Yesus, kiranya berikanlah hamba kesempatan dan berikanlah Tuhan kebijakan, kebaikan dan berkata-kata lembut dari hamba agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada kami semua. Terima kasih Yesus. Shalom. Saya akan membacakan firman Tuhan yang sukacita saat diampuni dari Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakannya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Kita tahu bahwa kita haruslah bersukacita saat diampuni. Misalkan kita mempunyai banyak dosa, tetapi jika kita berendah hati untuk meminta pengampunan, untuk meminta perlindungan, dan untuk meminta dan bertobat, pasti Tuhan Yesus mengampuni kita. Dan pada saat Tuhan Yesus mengampuni kita, sukacita yang besar akan menggenapi hati kita dan akan menerangi hidup kita, dan hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih lancar. Walau banyak cobaan yang kita hadapi, tapi percayalah, itu semua adalah jalan untuk kita menghadapi semuanya. Akan ada berkat nantinya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, Tuhan Yesus memang bukan matahari yang menerangi dunia, tetapi Dia yang menciptakan segalanya. Dia juga menciptakan kita. Awal mula kita terjadi kan karena dari kita ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersukacita dalam hidup kita, karena sukacita itu sangat berarti. Karena pengampunan Tuhan ada bagi kita. Walau seberat apapun dosa kita, walau sebesar apapun dosa kita, percaya dan yakin Tuhan Yesus mampu mengampuni kita. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang datang ke dunia adalah Tuhan Yesus, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, oleh dunia tidak mengenalnya.
Kita mungkin mengalami yang sulit, tetapi berbahagialah jika kita dicela, jika kita dianiaya. Kepada kita difirmankan segala orang jahat, walaupun kita difitnah, segala yang jahat dibebankan pada kita harus bersukacita dan bergembira karena upah kita besar di surga. Sebab demikian juga sebab Tuhan Yesus juga jika disalibkan dianiaya untuk menebus dosa kita. Kita harus bersyukur karena makasih, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus mampu mengampuni kita semua. Dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita selalu dapat memulai yang baru dengan Tuhan. Ketika kita bertobat, kita diberikan pengampunan. Atas dosa-dosa kita. Sesungguhnya dengan permulaan baru kita bertobat, Allah memerintahkan itu sebagai balasannya. Saat ada orang yang berdosa kepada kita harus mengampuninya karena Tuhan Yesus aja Maha Pengampun, mengampuni dosa kita yang begitu besar. Masa kita tidak mau mengampuni orang bersalah pada kita? Rasa sakit yang kita hadapi dalam hidup dan rasa sakit orang lain menyebabkan kepahitan dan ketidaktaatan kita dapat meracuni jiwa. Nah, ketika kita tidak memikirkan rasa sakit hati kita mampu memaafkan orang lain. Dan begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memikirkan dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita dan dia menebus dosa kita walaupun dia menderita di kayu salib untuk menebus dosa kita tersebut. Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus sanggup. Maka kita juga harus sanggup. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampuni seseorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat demikian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita aja mampu diampuni Tuhan. Masa kita tidak mampu mengampuni teman kita? Dan jika orang lain berbuat dosa, kita harus mampu menegurnya agar kita semua dapat menuju jalan surga Tuhan Yesus.
Buanglah semua rasa sakit hati dan dendam, kemarahan dalam hidup. Jangan bertengkar, jangan menghina, karena kita sama di mata Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka kita setia dan adil, sehingga pengampunan dosa akan terjadi bagi kita. Maka dengan begitu, marilah kita bertobat, sadarlah supaya dosa kita diampuni. Karena jika kita bertobat, kita diampuni. Nah, kita akan menjadi baru lagi. Nah, ketika kita mulai hidup yang baru, kita lahir baru. Kita harus mampu menuntun hidup kita menjadi lebih baru, menjadi lebih baik. Karena kita ditebus oleh darah Kristus. Karena Matius 26 ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bersukacitalah kita karena darah Kristus telah disembahkan, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita, maka dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan, dan hidup kita dipulihkan. Kita bersukacita saat dosa kita diampuni. Maka berikan yang terbaik dari yang terbaik pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mau mengampuni dosa kami yang begitu banyak. Tuhan, kami mengucapkan syukur, maafkanlah dosa kesalahan kami Tuhan. Bimbing ring kami selalu, berikan kesehatan kepada kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Segala cobaan yang Engkau berikan kepada kami yakin kami mampu menghadapinya. Ulurkan tangan kasih-Mu untuk kami dapat melalui segala cobaan yang kami hadapi Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau melindungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua hamba, saudara-saudara kami. Pulihkanlah kami dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami percaya rahmat-Mu indah dan semua indah pada waktunya. Kami akan sabar menunggu waktunya itu dan semuanya indah pada waktunya nanti. Terima kasih. Banyak dosa kesalahan yang kami berbuat, hapuskanlah itu agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji termulialah nama-Mu sepanjang masa. Amin. Indah rencanamu, oh. Lagu terakhir. Tak berhenti percaya.